Tidak ada perang agama dalam kekristenan sejati. Tidak ada penyebaran iman menggunakan kekerasan atau pedang. Jika iman harus dipaksakan dengan pedang, itu bukan iman, itu paksaan. Hari ini, mari kita pahami, mari kita luruskan, mari kita tanggapi bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla itu merupakan fitnaan yang keji. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Wih, provokasi yang sangat luar biasa dan sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kalla melakukan provokasi ini di atas mimbar, yang dimana seharusnya mimbar itu digunakan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita agama, untuk melakukan pengajaran agama yang baik, tapi digunakan oleh Yusuf Kalla untuk memprovokasi. Mohon maaf, saya adalah orang Kristen, walaupun saya bukan orang yang agamis sekali, tapi selama saya memeluk agama Kristen, tidak ada satu kata pun yang pernah diajarkan untuk kita membunuh demi surga. Kita dibunuh atau membunuh itu mati syahid. Kita tidak pernah diajarkan itu sama sekali, dan di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis hal seperti itu. Bahkan kami selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun, tidak harus sesama agama Kristen. Kita harus mengasihi sesama umat manusia. Kami diajarkan untuk mengampuni, bahkan memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Bahkan kita diajarkan, apabila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Dan saya yakin di agama manapun juga diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Diajarkan hal-hal yang baik, bukan diajarkan untuk membunuh dan lain-lain. Saya berharap pihak berwajib, kepolisian, harus segera menangkap Yusuf Kalla yang dimana terang-terangan terbukti memprovokasi, mengadu domba antar umat agama yang membuat Indonesia terpecah belah, yang dimana Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Menanggapi apa yang sedang banyak dibicarakan, yaitu fitnah keji Yusuf Kalla. Katanya Kristen diajar membunuh agama lain, dan itu disebut syahid. Beredar potongan video di media sosial dalam tanggapan terhadap perang Iran, Israel, Amerika. Maka Bapak Yusuf Kalla mengutip dan mengucapkan bahwa Islam maupun Kristen sering ribut, tidak bisa akur karena antara Islam dan Kristen masing-masing saling mengajarkan membunuh orang yang berbeda agama, dan itu disebut sebagai syahid. Nah, jelas saya sebagai orang Kristen, saya mengatakan itu tuduhan fitnaan yang keji. Mengapa? Sebab di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, apalagi mereka yang berbeda iman atau kepercayaan. Jelas kekristenan mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, bukan mengajarkan kebencian, dendam, bahkan membunuh. Ada banyak orang dengan mudah berkata, semua agama sama saja. Semuanya pernah mengajarkan kekerasan. Tapi pertanyaannya bukan apa yang dilakukan oleh orang beragama.
Pertanyaan yang benar adalah apa sesungguhnya yang diajarkan oleh pendiri iman itu sendiri. Karena kalau kita jujur, Yesus tidak pernah membunuh siapapun. Yesus justru mati dibunuh di kayu salib. Dan lebih daripada itu, Yesus mati untuk orang-orang yang membunuhnya. Jelas tuduhan Pak Yusuf Kalla itu keliru besar. Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh mereka yang berlainan dengan agama, berlainan iman. Dan saya berdoa biar Pak Yusuf Kalla boleh mendapatkan pencerahan yang benar tentang Yesus dan tentang kekristenan. Tentunya, sebagai orang Kristen, kami mengampuni fitnahan keji itu, dan kita tidak perlu menjalankan sampai ke ranah hukum. Namun, izinkan saya memberikan beberapa argumen bahwa pernyataan dalam pidato Pak Yusuf Kalla itu jelas sebuah fitnahan yang keji. Argumen yang pertama, Yesus adalah standar utama dari kekristenan. Kalau mau menilai kekristenan, jangan menilai dari sejarah kelam manusia, tapi mulailah menilai kekristenan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Yesus berkata, "Berdoalah bagi yang menganiaya kamu." Dan ini bukan teori. Di kayu salib, Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Inilah inti ajaran kekristenan. Bukan membunuh musuh, tetapi mengampuni musuh, bahkan rela mati untuk musuh. Saya tantang dengan jujur, tunjukkan satu saja perkataan Yesus yang memerintahkan untuk kita membunuh orang karena beda iman. Argumen yang kedua, bahwa fitnahan keji Pak Yusuf Kalla, bahwa Kristen mengajarkan membunuh mereka yang berbeda iman. Argumen saya yang kedua, jangan salah memahami Perjanjian Lama dalam Alkitab. Seringkali serangan klasik adalah, lihat tuh, dalam kitab Yosua, ada pembunuhan, ada perintah perang, ada perintah dari Tuhan untuk membunuh bangsa Kanaan sampai tuntas, sampai habis. Saya akan coba jawab secara serius. Yang pertama, itu adalah konteks sejarah, bukan perintah universal. Itu terjadi dalam sistem teokrasi Israel kuno, bukan di gereja sejak Perjanjian Baru. Yang kedua, itu adalah penghakiman ilahi, bukan misi agama. Bukan karena agama berbeda, lalu Tuhan memerintahkan untuk mereka dibunuh, tetapi karena konteks moral dan sejarah secara spesifik. Jadi itu adalah perintah yang spesifik, bukan universal. Dan kita tidak bisa mengambil perintah itu dalam kitab Yosua untuk sekarang kita membunuh orang yang lain. Jelas itu salah tafsir. Yang ketiga, perintah membunuh tidak pernah diberikan kepada gereja Tuhan. Setelah Yesus datang, tidak ada mandat untuk melakukan perang agama. Setelah Yesus datang, tidak ada perintah untuk membunuh. Bahkan ingat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani sebelum disalib,
Simon Petrus, dia mengambil pedangnya dan dia memotong telinga daripada Malkus yang mau menangkap Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Alias Yesus berkata, stop Simon, jangan pakai pedang lagi. Karena siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa karena pedang. Jadi jelas Yesus melarang untuk membunuh. Bahkan yang menarik, Yesus dengan kasih-Nya, dia ambil potongan telinga Malkus dan dia tempelkan dan jadi normal kembali. Inilah mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Lihat bagaimana Yesus rela berbuat baik, menyembuhkan, menolong Malkus yang mau menangkap Yesus. Saudara, ini memang sebuah ajaran dan teladan yang di luar nalar kita. Tetapi saya bangga sebagai orang Kristen, karena itulah Tuhan yang memberi teladan kasih. Jelas mengambil teks perang kuno di Perjanjian Lama Alkitab, lalu menuduh kekristenan sebagai agama kekerasan. Itu sama seperti mengatakan bahwa Indonesia hari ini jahat, sebab dulu Indonesia pernah perang untuk merebut kemerdekaan. Itu kan jelas sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Indonesia jelas negara yang baik, yang diberkati, dicintai Tuhan. Walaupun dalam sejarah Indonesia pernah menghadapi peperangan untuk merebut kemerdekaan. Nah, hal yang sama juga dengan peristiwa di Perjanjian Lama. Itu tidak bisa kita ambil sebagai patokan, oh Kristen mengajar perang, oh Kristen mengajar membunuh. Yesuslah patokan dalam kekristenan. Argumen saya yang ketiga, bahwa tuduhan dari Pak Yusuf Kalla kekristenan mengajarkan membunuh mereka yang beda iman sebagai syahid. Argumen yang ketiga, sejarah gereja tidak selalu sesuai ajaran Kristus. Saya ulangi lagi, sejarah gereja tidak selalu sesuai ajaran Kristus. Ya, perang salib pernah terjadi. Itu terjadi, tercatat dalam sejarah. Ya, inkuisisi pernah terjadi. Itu tercatat dalam sejarah. Saya tidak menyangkal hal itu. Tetapi mari jujur secara intelektual. Apakah itu ajaran Yesus? Ataukah itu penyimpangan dari ajaran Yesus? Yesus berkata, kasihi musuhmu. Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Namun sejarah mencatat ada orang yang mengaku Kristen membunuh atas nama agama, memaksakan iman dengan pedang. Nah, jelas itu bukanlah ketaatan kepada perintah Yesus. Namun itu adalah pengkhianatan terhadap perintah Kristus. Kalau Anda menilai kekristenan dari kegagalan pengikutnya, maka Anda juga harus fair dan konsisten. Nilai semua sistem yang ada dalam setiap agama dari penyimpangan terburuknya. Kan jelas itu sangat konyol sekali. Ibarat seperti kalau kita lihat setumpukan apel, sekitar ada 100 apel. Lalu kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 yang busuk. Apa berarti bahwa 100 apel itu semua busuk? Nah, jadi tidak dipungkiri tentang adanya penyimpangan dari ajaran Kristus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di masa lalu, yang pernah dilakukan oleh gereja di masa lalu. Tetapi itu bukan mengikuti ajaran Kristus,
tapi menyimpang dari ajaran Kristus. Argumen saya yang keempat, gereja mula-mula dibunuh, bukan membunuh. Fakta yang sering diabaikan bahwa orang Kristen pertama sejak percaya Yesus dan tercatat dalam Kisah Rasul di Alkitab Perjanjian Baru. Orang Kristen di gereja pertama, gereja mula-mula dibunuh. Mereka disiksa, dianiaya akibat percaya Yesus. Mereka diminta dipaksa untuk menyangkal Yesus. Namun mereka tetap setia mengikut Yesus. Walaupun resikonya mereka disiksa, dibunuh, dianiaya. Tapi mereka, orang Kristen, gereja mula-mula tidak membalas. Mereka tidak mengangkat pedang. Namun mereka justru mengangkat salib. Jika kekristenan mengajarkan membunuh, mengapa generasi pertama gereja justru mati tanpa melawan? Argumen yang kelima, yang terakhir, Yesus melarang kekerasan. Ayo coba ketik, Yesus melarang kekerasan. Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika demikian, hamba-hambaku akan berperang." Artinya, tidak ada perang agama dalam kekristenan sejati. Tidak ada penyebaran iman menggunakan kekerasan atau pedang. Jika iman harus dipaksakan dengan pedang, itu bukan iman, itu paksaan. Hari ini, mari kita pahami, mari kita luruskan, mari kita tanggapi bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla itu merupakan fitnaan yang keji. Kekristenan tidak mengajarkan membunuh orang yang berbeda iman. Justru kita diajar mendoakan, mengasihi, dan membawa Yesus kepada mereka. Jika ada yang melakukan sampai orang Kristen membunuh mereka yang berbeda iman, dia sedang tidak mengikuti ajaran Kristus, tapi dia sedang menyimpang, dia sedang tidak taat kepada ajaran Kristus. Saudara, video ini entah asli atau tidak asli, AI atau asli, ini adalah video yang sangat provokatif, video yang tidak benar, jelas-jelas ini adalah fitnah yang sangat keji terhadap ajaran Kristen. Buat video ini, kalau ini asli, saya mau kasih tahu sama Pak JK bahwa kami tidak sama dengan pandangan Anda. Agama Anda, agama Anda, agama kami. Jangan samakan ajaran agama Anda dengan agama kami, ya. Sangat bertentangan. Agama kami adalah agama cinta kasih, agama penuh damai, agama yang mengampuni, agama yang tidak balas jahat dengan jahat, agama yang mendoakan musuh. Jadi Bapak harus minta maaf karena video Bapak ini salah. Andai kata itu adalah Bapak terlalu mengerikan sekali di depan umum, Bapak menyuarakan ini dan viral, dan Bapak adalah seorang mantan pejabat negara, tidak etis, tidak tepat menyuarakan hal omong kosong seperti itu di pertemuan umum seperti itu, Pak JK. Ya, kalau ini hanya AI, orang yang AI ini harus dikejar, ditangkap karena ini berbahaya sekali. Tapi kalau ini asli, kami sarankan sebagai anak bangsa, tokoh agama, saya Pendeta Mel Atok dari NTT menyuarakan ini kepada Pak JK. Pak JK harus minta maaf, meluruskan. Pak JK tidak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen, maka Pak JK tidak boleh lancang bicara tentang agama kami, Pak, ya. Kami ngomong ini bukan karena benci Bapak, kami mengasihi Bapak. Ajaran kami, Pak, jangankan melakukan pembunuhan fisik, Pak, hanya membenci saja itu sudah kategori membunuh, dan orang membunuh tidak bisa masuk surga seturut 1 Yohanes 3 ayat 15. Kami ini disuruh oleh Tuhan kami dalam Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kami, kami harus
harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kami sering dipersekusi, gereja disegel, ditutup dan lain sebagainya. Tapi kami di dalam firman Allah Roma 12 ayat 19, kami disuruh tidak boleh membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Maka saya tidak tahu benar atau tidak ada orang yang tutup gereja tidak tiba-tiba mati. Nah itu Tuhan yang balas. Kami tidak boleh balas. Oleh karena itu kami harap Pak JK tolong minta maaf dulu kepada orang Kristen. Anda tidak pantas bicara pandangan yang Anda tidak kuasai, Anda tidak tahu dengan persis. Ya kalau Anda bicara pandangan agama Anda seperti itu, yaitu agama Anda. Agama kami bertentangan, tidak pernah sama dengan ajaran yang Anda katakan dalam video ini. Begitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman, lihat video lengkapnya di channel YouTube saya. God bless you. Menyala Kristenku mengampuni. Sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kala melakukan provokasi ini di atas mimbar. Yang dimana seharusnya mimbar itu digunakan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita agama, untuk melakukan pengajaran agama yang baik, tapi digunakan oleh Yusuf Kala untuk memprovokasi. Mohon maaf, saya adalah orang Kristen, walaupun saya bukan orang yang agamis sekali, tapi selama saya memeluk agama Kristen, tidak ada satu kata pun ya yang pernah diajarkan untuk kita membunuh demi surga. Kita dibunuh atau membunuh itu mati syahid. Kita tidak pernah diajarkan itu sama sekali, dan di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis hal seperti itu. Bahkan kami selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun, tidak harus sesama agama Kristen. Kita harus mengasihi sesama umat manusia. Kami diajarkan untuk mengampuni, bahkan memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Bahkan kita diajarkan, apabila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Dan saya yakin di agama manapun juga diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Diajarkan hal-hal yang baik, bukan diajarkan untuk membunuh dan lain-lain. Saya berharap pihak berwajib, kepolisian, harus segera menangkap Yusuf Kala yang dimana terang-terangan terbukti ya memprovokasi, mengadu domba antar umat agama yang membuat Indonesia terpecah belah, yang dimana Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pecinta Jahal bagian dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ada dua hamba Tuhan yang menanggapi tentang pernyataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Di mana Bapak Yusuf Kala berkata bahwa kalau orang Kristen membunuh orang Islam, mati syahid. Padahal di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan untuk mati syahid. Dilarang untuk membunuh. Dilarang untuk berkata dusta. Bahkan dilarang untuk memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Dilarang memakai nama Tuhan dengan kesia-siaan. Bukan berarti tidak boleh memakai nama Tuhan sama sekali. Nama Tuhan tidak boleh dipakai dengan sia-sia. Seperti membunuh orang. Sedikit-sedikit ketika melakukan satu hal yang tidak wajar, teriak nama Tuhan. Nakut-nakutin orang, teriak nama Tuhan. Bersumpah, pakai nama Tuhan. Apa-apa, pakai nama Tuhan. Tidak dipakai pada tempatnya. Ini yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, benar-benar sangat kita sayangkan pernyataan daripada seorang tokoh di bangsa negara ini, Bapak Yusuf Kala. Kenapa beliau punya pikiran seperti itu? Sementara beliau tidak pernah melihat bagaimana ajaran Alkitab. Beliau tidak pernah mendengar pendeta khotbah. Ya, beliau sibuk dengan dunianya, tapi beliau mencoba untuk mengaitkan hal yang membahas
beliau mencoba untuk mengatakan sesuatu yang tidak beliau ketahui, di mana kita pun orang Kristen tidak pernah melakukan. Banyak orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu bersuara. Banyak juga para TikToker, YouTuber, para pendeta, hamba Tuhan ikut bersuara. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah ini akan dikenakan dengan hukum penistaan agama? Atau bisakah ini kena dengan hukum penistaan agama? Atau tidak ada yang lapor? Atau kalau dilapor, apakah kena hukum penistaan agama? Nah, ini kalau menurut saya Bapak Ibu, ya tidak. Tidak mungkin kena hukum penistaan agama. Kecuali yang ngomong seperti itu pendeta. Ya itu iya, langsung kena penistaan agama. Contohnya Pak Gilbert misalnya yang ngomong Bapak Ibu. Ya itu akan digoreng berhari-hari sampai Pak Gilbert minta maaf, cium tangan Pak JK. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu video selanjutnya. Bagaimana Pak Gilbert cium tangan Pak JK. Nah, karena Pak Gilbert keseleo lidah di saat beliau khotbah di gereja, Bapak Ibu. Nah, kalau ini saudaraku tidak akan kena hukum penistaan agama. Tidak perlu minta maaf. Sudah ada contohnya seperti Abdul Somad. Tidak perlu minta maaf. Nah, karena dia menganggap saya lagi ceramah, saya lagi pidato, saya lagi dakwah, saya lagi khotbah di kalangan saya, dalam komunitas saya. Saya tidak khotbah untuk orang lain, tapi untuk orang-orang yang mendengarkan khotbah saya, khususnya orang yang satu agama dengan saya. Itu kata Abdul Somad. Makanya dia tidak mau minta maaf. Begitu juga Habib Rizik. Nah, tidak perlu minta maaf itu. Pokoknya yang perlu minta maaf dan kena hukum penistaan agama Bapak Ibu itu orang Kristen. Coba ngomong tentang mereka Bapak Ibu. Tidak lama langsung teriak nama Tuhan, demo, tidak lama kemudian dijemput, yang katanya diamankan, lalu masuk kerengkeng. Bertahun-tahun diamankan di kerengkeng Bapak Ibu. Seperti kejadian anak Batak. Anak Batak dalam ranah diskusi bisa ditangkoi. Harusnya yang ditangkoi itu dua-duanya kalau memang kena penistaan agama. Dua-duanya kena. Nah, karena dalam ranah diskusi, dalam ranah debat. Tapi tidak Bapak Ibu, yang kena hanya anak Batak. Nah, karena desakan orang banyak, karena sudah diseruduk, ya alasannya diamankan. Tapi kalau diamankan 1 hari 2 hari, no problem. Ini bertahun-tahun Bapak Ibu, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sudah berapa tahun diamankan dalam kerengkeng, saudaraku. Sampai di sidang. Nah, ini sudah lagi bukan diamankan, tetapi sudah dijebloskan dalam kerengkeng. Karena dianggap penistaan agama. Ya, makanya Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Memang Alkitab sudah mengajarkan kita ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan yang benar. Di mana letak perbedaannya Bang Pendi? Letak perbedaannya kalau kata Alkitab, kamu dikenal dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu dikenal dan kamu mengenal. Jadi kita bisa melihat ajaran itu baik dari pengikutnya, dari orang-orang yang mengikut ajaran tersebut. Baru kita bisa menilai ajaran itu baik atau tidak baik. Tingkah laku orang yang menganut ajaran tersebut baik atau tidak baik. Sesuai dengan hati nuraninya atau tidak. Sesuai dengan nilai-nilai sosial atau tidak. Karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu tidak akan menyuruh umatnya untuk melakukan kejahatan. Makanya saya sering bilang Bapak Ibu, apabila kita hanya mengenal kasih agama, maka kita hanya berada di dalam lingkup agama. Maka kita hanya berteman dengan orang yang seagama, bersahabat dengan orang yang seagama, memberi salam kepada orang yang seagama. Makan minum tidak akan mau kita dengan orang yang tidak seagama. Datang ke rumah orang yang tidak seagama, kita tidak mau makan pakai piringnya, tidak mau minum pakai gelasnya. Karena tidak seagama. Dikarenakan hanya mengenal kasih agama. Tapi kalau kita benar-benar mengenal kasih Tuhan, kita bisa berteman dengan siapapun, bisa bersahabat dengan siapapun, bisa makan minum di rumah siapapun Bapak Ibu.
Karena Tuhan memberikan perintah kepada kita, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus juga mengajarkan dalam Injil Lukas, Yesus berkata, engkau sudah mendengarkan firman, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran firman Tuhan, berlandaskan kebenaran, bukan berlandaskan kebaikan. Jadi luar biasa. Makanya kita harus mengalami Tuhan, baru kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kalau orang hanya mengalami agama, maka orang tersebut hanya mengalami kasih agama. Bisa mengasihi orang yang seagama dan tidak bisa mengasihi orang yang tidak seagama, kecuali hatinya baik. Kalau hati orang tersebut baik, dia bisa mengasihi siapapun. Dia bisa makan pakai piring orang yang tidak seagama dengannya, kalau hatinya baik. Tetapi dia hanya mengenal agama, ditambah lagi hatinya hati agama, bukan hati baik, tanpa berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa bersahabat dengan orang yang tidak seagama dengannya. Apalagi makan minum di rumah orang yang tidak seagama seiman dengannya, Bapak Ibu. Itu tidak akan bisa. Oke, saudara kasih Tuhan, para pencinta jalan bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, firman Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Nah, mari Bapak Ibu, kita harus menunjukkan kasih kita kepada dunia ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita membawa kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, beritahukan tentang kasih Tuhan agar orang-orang di sekitar kita mengalami kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadi. Terima kasih.